Pemirsa Jendela Jateng, sore ini di studio Jendela Jateng kehadiran seorang tokoh, seorang dai dari MUI Pusat. Beliau adalah tokoh Muhammadiyah, juga kepala sekolah di SD PK Muhammadiyah Banyudono. Yang unik dari beliau dalam dakwahnya selalu menggunakan media wayang golek. Seperti apa keseruannya? Ngobrol kita bersama Ustadz Pujiono. Di studio Jendela Jateng telah hadir beliau, Ustadz Pujiono. Selamat sore Ustadz Pujiono. Selamat sore Ustadz Agung. Terima kasih atas Sama-sama. kehadirannya di studio Jendela Jateng. Sehat selalu. Amin. Alhamdulillah. Bisa diceritakan Ustadz, awal mulanya terinspirasi dakwah menggunakan media wayang golek ini? Jadi melihat fenomena ya Pak Agung, kegelisahan kami yang saat ini di era sosmed yang begitu luar biasa. Terus kemudian dalam hal sosmed umat Islam juga tertinggal. Betul. Sementara ustadz-ustadz kita itu selalu menyampaikan bagaimana dakwah yang bisa menyenangkan, merangkul, tetapi desain merangkul itu yang bagaimana yang menyenangkan itu kan tidak ada gambaran. Gambaran. Kemudian terus sementara yang lebih memprihatinkan Mas Agung ya. Jadi beberapa umat Islam yang lain itu cenderung menyalahkan kultural, menyalahkan budaya. Bahkan bisa sampai ada yang mengharamkan. Padahal Rasulullah itu sampai beliau sedo, wafat itu tidak meninggalkan tulisan, tapi meninggalkan kultur yang berjalan. Jadi ketika Rasulullah mengajarkan ini, kan itu dihafal, dilakukan, itu kultur yang berjalan. Baru ketika para sahabat yang hafal Quran itu banyak yang sedo, meninggal, ada kekhawatiran, kemudian Quran dibukukan. Jadi kan dari situ tentunya sebenarnya kultur dalam diri manusia yang berjalan itu kan dari dulu sudah ada ada. Nah, sehingga dari kegelisahan itu pertemuan kami dengan seorang dalang kondang, putra dalang kondang Solo Mas Agung itu Mas Amar Pradopo, putra Bapak Warsino Sleng, Warsino Sleng yang kebetulan kami undang untuk mengisi pengajian di tempat kami dengan menggunakan wayang kulit. Kemudian dari situ kami berpikir ini kira-kira kalau dibuat wayang golek gitu, wayang golek yang tentunya dengan wujud tokoh-tokoh tokoh-tokoh Islam, ulama-ulama terdahulu. Ini seperti Wali Songo ya. Ini ada Sunan Gresik. Sunan Gresik. Saya alhamdulillah kalau Wali Songo semuanya komplit. Terus kemudian ada Kiai Saleh Darat ini orang mulia yang menelorkan dua ulama besar di Indonesia yang memiliki organisasi terbesar. Seperti Mbah Hasyim Asy'ari. Ini Mbah Hasyim Asy'ari. Murid beliau. Terus juga Mbah Ahmad Dahlan atau Kiai Darwis. Kemudian ada satu lagi, Kiai Raden Ajeng Kartini. Jadi Raden Ajeng Kartini itu juga siswa beliau. Siswa beliau. Tapi banyak yang
tidak terekspos, ya, tidak terekspos. Sehingga sebenarnya ketika ini Mas Agung, ketika Mbak Bu Kartini itu minta penjelasan minadzulumati ilanur dari kegelapan menuju terang benderang. Nah, itu kemudian tertarik dari ayat itu, kemudian Kiai Saleh Darat memberikan tafsir. Nah, dari tafsir itu diterjemahkan oleh R.A. Kartini, habis gelap terbitlah terang. Itu dari sang guru ya, sang guru. Saleh Darat itu ya. Ya, dari yang kemudian dijadikan apa ya, bisa dijadikan asesanti. Apa ya, sampai saat ini habis gelap terbitlah terang itu moto ya, moto miliknya R.A. Kartini gitu. Terus di saat awal Ustadz Pujiono sendiri ini apa ya bahasanya dakwah lewat wayang ini, tanggapan masyarakat itu gimana? Padahal Ustadz Pujiono sendiri seorang tokoh dari Muhammadiyah, dan bahkan di masyarakat itu banyak yang beranggapan bahwa Muhammadiyah itu alergi anti budaya, khususnya wayang. Bisa diceritakan, Ustaz? Jadi benar. Jadi dari kegelisahan itu tadi ya. Jadi kegelisahan tadi. Kalau kita runut sejarahnya Ki Ahmad Dahlan, ya Kiai Hasyim Asy'ari pun kembali ke Jombang ya. Jombang. Beliau memang seorang penulis yang ulung ya, membukukan buku-buku yang banyak, kitab-kitab yang banyak. Dan dari Jombang melihat kegelisahan ya apa di Arab yang akan menjadikan Wahabi sebagai madzhab resmi negara, kemudian beliau menggalang bersama tokoh-tokoh ulama-ulama yang lain, ada Kiai Bisri Samsuri kan gitu ya. Terus bersepakat supaya nanti punya wakil di Kongres Umat Islam Internasional itu, bikinlah organisasi yang diberi nama Kebangkitan Ulama atau yang disebut dengan Nahdlatul Ulama. Nah, kemudian setelah ini berdiri dan kami mainkan masyarakat yang dulunya nggak tahu menau, ternyata ini tunggal sak peguron, tunggal sak petarangan. Jadi setelah saya mainkan wayang itu, ibu-ibu Fatayat ya, itu datang, Mas terima kasih sudah dikasih pencerahan gitu ya. Terus, dan apa ya, ya suasana menjadi senyum ya, yang semula rodanya tadi yang tangan tadi jadi sinergi, senem anyam guyon seperti biasa. Nah, itu ya kami memang kadangkala menyadari ya, kalau belum tahu sejarah sehingga kadangkala bisa seperti itu. Maka sejarah itu harus kita sosialisasikan, kita sampaikan. Ini juga bagian dari dakwah, Pak. Dari bagian dari dakwah. Jangan sampai hanya diambil sepotong-sepotong gitu ya. Kalau nanti diambil sepotong-sepotong ya tentunya akan ada merasa golongan yang paling baik, golongan yang paling super kan gitu ya. Dan asobiyah itu sebenarnya tidak diperkenankan dalam Islam. Dengan perjuangan Ustadz Pujiono sendiri dalam berdakwah lewat media wayang golek ini membuahkan hasil ya, dari masyarakat mendapat respon yang luar biasa. Bahkan kemarin saya melihat di salah satu TV nasional swasta, yaitu Ustadz Pujiono tampil sebagai di Hari Guru itu ya, sebagai sosok seorang guru yang bisa mendalang ya. Jadi ya apa ya Pak Agung, jadi dari kegelisahan itu kan kami ingin ekspresikan ya menjadi
jawaban. Barangkali ini ikhtiar ya Pak Agung. Iya. Ikhtiar. Jadi ikhtiar saya mungkin ya orang lain bisa menganggap kurang pas, tapi Iya. kalau kami ikhtiar daripada menyalahkan tetapi dia tidak punya ide dan gagasan. Betul. Kan gitu ya. Menyalahkan kemudian nggak ada ide dan gagasan. Dan tidak tahu fakta sebenarnya. Sebenarnya. Sejarahnya Dan ya. kalau kita mau runut ya Iya. gitu ya. Kalau kita mau runut dari orang-orang ini, Iya. dari silsilah nasab, Iya. keturunan Iya. Kiai Muhammad Darwis ini juga nyambung dengan Nabi Muhammad. Gitu ya. Kiai Hasyim Asy'ari juga nyambung dengan nasabnya ya. nasabnya dengan Nabi Muhammad. Secara keturunan mereka nyambung. Di Nyambung. dunia ketika dia berguru, satu guru juga nyambung. Kan Nyambung. gitu kan. Kadang-kadang jadi lucu ya gitu, Iya. Pak. Oh, mereka apakah terus kemudian maaf ya yang kenceng-kenceng nyalah ke teman-teman Nadine gitu ya. Iya. Yang kenceng-kenceng kayak ya apa mereka itu bisa mengerti agama itu mak bedundu pak pedunggul ya tidak melalui proses kan gitu. Semuanya kan tetap melalui proses dan bisa jadi prosesnya itu dibawa oleh beliau-beliau ini sampai ke bawah. Ya. Terus dan Ustadz Pujiono ini sering yang mendapat job dari kalangan warga Nahdlatul Ulama ya. Misalnya seperti kemarin halal bihalal dan pelantikan pengurus juga itu. Ya karena kami dekat ya, kami anggap saudara ya. Iya. Jadi ya masalah organisasi itu kan sebenarnya baju. Iya. Mas Agung pilihan baju ya. Iya. Umat kan harus berbaju ya. Iya. Era baju piye katanya gitu ya. Harus baju kemudian kena wis berbaju gen wani kumpul kan gitu ya. Ketemu teman-teman kemudian mengkreatkan ide dan gagasan kaitannya dengan dakwah sehingga bisa berjalan. Lah, setiap organisasi itu kan punya peran. Nah, yang kita harus hargai, Pak Agung ya. Hargai ya yang kaum tradisi. Ya biarkan mereka dakwah merangkul. Mereka punya peran. Jadi kalau kita lihat sejarahnya Mbah Petruk ya Kiai Handoko ya yang penunggu Gunung Merapi ya. Itu di sana dulu berdasarkan cerita ketika sedekah bumi itu yang dikubur adalah manusia. Ya, manusia. Tapi setelah dakwahnya Kiai Handoko itu manusia diganti dengan kepala kerbau. Nah, sekarang pertanyaannya, dari manusia kemudian diubah menjadi kepala kerbau, apakah ini tidak dakwah yang sangat luar biasa? Gitu? Ya mungkin saat ini orang-orang yang yang kenceng-kenceng itu masih memandang ini dipandang sebagai klenik dan lain sebagainya. Tapi ikhtiar ini kan dari manusia yang harus dikorbankan kemudian diubah jadi kepala kerbau, ini kan sebuah perjuangan yang tentunya harus kita apresiasi. Proses kan gitu ya. Proses bisa jadi kita itu belum bisa berbuat banyak ya. Terus kemudian juga ada yang lucu, kadang-kadang mereka itu wong yo juga dilahirkan orang tuanya juga nggak ngerti agama. Iya. Ya kan? Kita itu ada loh ya yang dilahirkan dari orang tua yang sama sekali nggak paham terhadap agama. Terus kemudian dia belajar agama. Apakah kita juga akan menyalahkan sama orang tua kita? Paling tidak juga sebenarnya wasilah telah memberikan peluang untuk belajar kan itu juga bagian dari wasilah jalan. Maka perjalanan spiritual seorang hamba itu akan mengalami sebuah fase-fase dan kita harus menghargai, menghormati setiap perjalanan manusia itu, fase-fase itu. Luar biasa. Ya. Terus harapannya ke depannya Pak Ustadz Pujiono dengan adanya dakwah, dengan media wayang golek ini, nanti ke depannya mungkin akan menampilkan tokoh-tokoh siapa lagi gitu. Ya gini Pak Agung, jadi harapan kami ya sudah saatnya umat Islam itu
kuatkan ukhuwah ya. Terus kemudian ukhuwah Islamiyah itu tidak harus selalu bersama-sama. Iya. Tetapi bagaimana menghormati perbedaan Iya. itu juga ukhuwah Islamiyah. Jadi ukhuwah Islamiyah dengan sesama umat Islam sendiri, kemudian ukhuwah basyariah sesama manusia. Iya. Sesama manusia, kita hidup di lingkungan yang beragam. Harus Tidak hanya berdampingan. umat Islam Iya, yang dia. betul. Dengan Islam sendiri sudah banyak manhaj, Iya. madhab, kan gitu ya. Iya. Nah, terus kemudian ketika dengan sesama manusia itu juga sudah beragam majemuk dengan keyakinan agama dan masing-masing. Nah itu tetap kita harus jaga dalam bingkai ukhuwah watoniyah, ukhuwah kebangsaan, bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Bangsa ini didirikan dengan saham besar para kiai, darah para syuhada. Terus kemudian kalau kita hanya berdebat itu terus soal khilafiyah rampung-rampung, kapan kita akan majunya? Betul. Maka sudah saatnya ya kita saling menghormati, kapan kita bisa bersama-sama, kapan kalau memang dalam beribadah ya nggak sama-sama, nggak masalah. Nah, tapi paling tidak kita saling menghormati, kemudian tetap menjaga ukhuwah kebangsaan. Betul. Gitu Pak Agung. Supaya ini tadi ya negara kesatuan Republik Indonesia ini masih utuh ya. Karena apa? Eman-eman kalau salah kelola ya, salah statement orang-orang penting itu nanti bisa sangat memicu ketegangan. Betul. Kita harus harapan kami ke depan itu tadi bisa merekatkan ukhuwah. Terus kemudian ya ini hanya ikhtiar kecil Pak Agung ya. Ikhtiar kecil ya. Barangkali biasa ini Mas. Ada yang lebih monggo lah. Ya ada kreasi dakwah yang saat ini kalau dulu Sunan Kalijogo ini Pak Agus ya. Sunan Kalijogo ini. Wah, tokoh Sunan Kalijogo. Saya ini dia dulu bikin wayang ya kan gitu ya. Kalau bikin wayang terus supaya bisa diterima oleh masyarakat dalam dakwahnya hanya bisa supaya bisa diterima dulu ya. Lah saiki arep ditampa piye lah nek awake dhewe jadwale ra dikeki gitu kan. Gelisane tembukan gitu. Paling tidak dia bisa diterima, kemudian bisa berpengaruh perlahan. Ibaratnya setelah dia diterima kemudian dipenetrasi dalam apa ya kasih pemahaman penguatan kemudian perlahan menjadi masuk Islam. Ini kan juga bagian dari dakwah beliau, amal beliau. Dan ada mungkin ada beberapa yang nggak percaya adanya Sunan gitu ya. Sunan mana ada, bukunya nggak ada, ada yang kalimat itu. Tapi gini, kalau kita lihat petilasan ya Pak. Petilasan, saya pernah lihat dari petilasannya Sultan Hadiwijoyo, Joko Tingkir, yang ada di Pengging, ada di Sragen, itu kan Butuh itu kan ternyata tercatat rapi ya, Pak Agung ya, tercatat rapi. Dan kalau kita lihat secara silsilah, ulama besar juga gitu ya. Ulama besar kita itu belum apa-apanya gitu. Belum apa-apanya. Coba bayangkan dia hingga ratusan tahun umurnya namanya masih dikenang sebanyak orang. Coba Anda nanti setelah tiada siapa yang akan mengenang. Kadang-kala itu yang harus kita jadi miris ya. Maka bukannya saya gini, ini hanya sebagai aja Pak Agung. Sebagai media saja ya, media penyampai. Ya, media penyampai. Terus kemudian harapan kami nanti di antara media kan alat ya, penyampai ya di situ nanti disampaikan kaitannya dengan syariat gitu. Tapi kan semuanya perlahan ya, perlahan. Ya nanti harapan kami ya gini Pak Agung. Kita akan bikin ya tokoh-tokoh nasional. Seperti kalau pejuang ya Mbak Lima. Sudah kami siapkan untuk 17 Agustus besok itu.
karena terinspirasi dari resolusi jihad. Heeh. Ya, resolusi jihad Kiai Hasyim Asy'ari Asy'ari, ya. 22 Oktober 45 ya, resolusi jihad. Tokoh Bung Tomo ya. Bung Tomo ini, Wah, Bung Tomo. luar biasa. Jadi dari Surabaya Ya. hingga resolusi jihad itu kan mengobarkan semangat juang Juang. jihad para umat Islam, bahkan kalau Kiai Hasyim Asy'ari itu mewajibkan Iya. setiap anggota Nahdlatul Ulama Iya. dalam radius 96 km harus melawan penjajah yang di luar radius itu membantu dalam bentuk material. Iya. Nah, itu luar biasa. Luar biasa Dari sekali. semangat itu kemudian sampai berkorban, Iya. berkorbar 10 November yang oleh Bung Tomo ini kan Iya. itu ya. Itu kan sejarah ya. Yang tentunya iya darah syuhada Iya. itu memiliki nilai yang besar, saham yang banyak terhadap kemerdekaan bangsa ini. Kalau kita nggak merdeka, Pak Agung, Iya. repot. Betul. Gitu. Coba dengan saat ini kita lihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Iya. Mereka hanya mau sholat saja harus dengan isyarat, Pak Agung. Jadi sholat tidak bisa ditunaikan dengan merdeka. Pas diam. Kalau ada gerakan-gerakan sholat bisa jadi peluru nyasar. Masalah perjuangan saudara-saudara kita yang belum merdeka. Ada orang baca Quran bawa kitab mesti peluru nyasar, tembak. Segitunya. Ya gitunya ya. Jadi ketika kita merdeka itu menjadi modal ya, utama ya. Modal utama untuk membangun bangsa ini. Ya, kalau sekarang ini ibaratnya Indonesia itu kan surganya para pencari Tuhan. Iya. Diberi kebebasan yang sangat luar biasa ya. Nggak ada ya istilahnya, karena negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Ya dari situ sebenarnya itu kan Pak Agung. Ya. Apa? Hadiah terbesar bagi umat Islam, dari umat Islam untuk bangsa ini. Bangsa dan negara ini. Dan tentunya ya harus kita jaga ya. Sekarang untuk modal awal tadi flashback belajar dari Palestina yang sampai saat ini teman-teman saudara-saudara kita hanya untuk menegakkan sholat saja tidak bisa. Sholat tidak bisa merdeka. Iya. Itu kan betapa sangat sedihnya. Memprihatinkan sekali. Terus dari koleksi wayang golek Pak Ustadz ini ada juga ini tokoh emansipasi wanita ya. Ibu Kartini. Ya. Itu bisa diperagakan gimana? Itu Ibu Kartini ya, saya bawakan ini. Ya. Luar biasa ini kalau digambar ya, ini sebenarnya Kartini dulu juga pakai jilbab. Iya. Ya, tapi karena dia putra bupati sehingga ya bisa diperagakan biar para pemirsa Jendela Jateng ini tahu. Dari Kiai saderengipun kawula nyuwun pangapunten, kawula nderek piterang magepokan kalian minat dulu mati ila nur. Saksampunipun kegelapan bakale ana pepadang. Nah, di antara pertanyaan Kartini kepada Kiai Salahdaran. Mbah Salahdaran itu dulu malah gini, Pak. Supaya tulisannya itu tidak bisa dibaca Belanda, maka tulisannya dibuat Arab Pegon. Ini luar biasa cerdas loh ya. Kemudian sampai akhirnya Kartini itu meminta Quran itu diterjemahkan dalam huruf Pegon Jawa. Itu ditafsirkan. Yang sampai sekarang masih dipakai di pesantren salaf itu ya. Salaf. Nah, gitu. Iya. Jadi luar biasa. Perjuangannya hanya supaya nanti tidak dibredel oleh Belanda ya itu ya. Itu sampai segitunya. Disamarkan ya. Iya, disamarkan. Apa itu enggak perjuangan. Luar biasa. Luar biasa. Kalau sekarang orang melihat kadang-kala ada yang itu Kartini kok enggak jilbaban. Ya Allah. Ya itu kan
apa ya, Kartini itu santri agamis ya. Masalah gambar itu kan pilihan gambar itu ya yang dinobatkan sebagai pahlawan itu kan pilihan ya. Jadi tapi santrinya Kiai Saleh Darat. Tadi Pak Ustadz menjelaskan bahwa Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan murid beliau ya. Iya, bisa diperagakan di saat Kiai Saleh Darat itu menasihati atau untuk murid-muridnya. Mas Agung ngerjani wong ya. Enggak, maksudnya biar tahu sebagai bukti. Ya, sederhana saja sebenarnya. Ini seakan-akan segini menghadap. Pakai bahasa Jawa apa pakai? Iya, Jawa aja. Apa ya? Iya. Ger para putraku kabeh padha rungokno pun bapa dina iki bakal paring pitutur magepukan karo ukuah Islamiyah. Ngendikanipun ana ing Quran, ger. Allah paring ngendika, "Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum." Sak temene Gusti Allah wis nitahake kowe kabeh lanang saka wedok saka lanang dadi bersuku-suku, dadi berbangsa-bangsa, kemudian supaya lita'arafu kuwi supaya saling mengenal siji lan sijine. Ing kene Hujurat ayat 13 ngendikake bangsa kuwi wis pinesti. Ya, bangsa kuwi wis pinesti dening Gusti. Mula bangsa sing merdeka kuwi dadi modal utama. Mula ngger, anak-anakku, kowe Darwis lan kowe Hasyim Asy'ari, kobarno semangat patriotisme, kobarno semangat nasionalisme kanggo mbelani bumi pertiwi. Sapa meneh ngger nek ora jeneng kita para taruna muda sing bakal mbelani bumi kelahiran kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sak becik-becike manungsa kuwi sing migunani tumrap manungsa liyane, tumrap bangsa lan negarane. Mula ngger sak punggure saka Semarang kene, kowe Darwis mulih nang Jogja, kowe Hasyim Asy'ari mulih nang Jombang. Aja lali pesene pun bapa dadi wong kang miguna. Ya ayyuhalladzina amanu he wong padha iman. Innallaha la yughairu ma bi qaumin hatta yughairu ma bi anfusihim. Sak temene Gusti Allah ora bakal ngowahi nasibmu, ora bakal ngowahi nasib bangsamu nek kowe ora ikhtiar kanggo ngowahi bangsamu kuwi. Mula kobarno semangat persatuan, kesatuan kanggo kamardikan bangsa kita. Menawa inggih kawula pun Darwis sendika dawuh Kiai. Luar biasa. Para pemirsa Jendela Jateng, mungkin untuk bisa mendatangkan Ustadz Pujiono untuk mengisi dakwah-dakwah di acara-acara misalnya pengajian, hajatan atau dan lain-lain, bisa menghubungi langsung di nomor ini ya, Ustadz Pujiono. Waduh, dan beliau akan siap memberikan dakwah dengan media wayang, dengan tokoh-tokoh para ulama dan wali-waliullah dan tokoh-tokoh pejuang bangsa Indonesia. Terima kasih Pak Ustadz atas kehadirannya di studio Jendela Jateng. Semoga ini menjadi motivasi atau inspirasi buat generasi-generasi pendakwah di Indonesia ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Agung atas waktunya. Jaya selalu Jendela Jateng. Amin, amin. Bermanfaat buat bangsa dan negara.